Keberadaan pasar tradisional dalam kearifan budaya masyarakat Indonesia yang heterogen bukan hanya sebagai tempat jual beli, tetapi lebih dari itu. Pasar tradisional merupakan wadah konsepsi kehidupan dan interaksi sosial budaya yang terjalin. Ada nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang berkembang di pasar tradisional. Tetapi di zaman modern banyak budaya tergeser oleh perkembangan dan arus modernisasi. Salah satunya adalah budaya interaksi dan komunikasi dalam perdagangan. Ketimpangan sosial jika berbicara tentang kepentingan pasar tradisional itu sendiri. Umumnya, pasar tradisional hanya diminati oleh kalangan menengah ke bawah. 3 potensi terkuat pasar tradisional adalah keragaman etnis dan budaya, baik penjual maupun pembeli. Kearifan lokal yang tumbuh bersama pelaku pasar tradisional yang menjadi ciri khasnya, dan kreativitas dalam menghadapi tantangan perubahan zaman, keragaman, dan globalisasi. Ketika berbicara mengenai kearifan lokal dalam konteks berbudaya di Indonesia, maka akan sedikit banyak berkaitan dengan interaksi sosial. Pasar tradisional dalam hal ini merupakan wadah yang telah diwariskan oleh nenek moyang Indonesia sejak zaman dahulu sebagai wadah bukan hanya sebagai pusat perekonomian, namun juga dari keberagaman interaksi sosialnya. Sehingga lambat laun pasar tradisional telah menjadi tempat bagi lebih dari 50 juta jiwa dalam menggantungkan hidupnya. Tidak hanya sebagai basis ekonomi bagi sebagian masyarakat Indonesia, namun juga sebagai basis tumbuhnya penghargaan terhadap nilai-nilai luhur dan pelestarian kearifan lokal yang tidak dijumpai dalam interaksi sosial di pasar-pasar modern. Tidak hanya sebagai basis ekonomi bagi sebagian masyarakat Indonesia, namun juga sebagai basis tumbuhnya penghargaan terhadap nilai-nilai luhur dan pelestarian kearifan lokal yang tidak dijumpai dalam interaksi sosial di pasar-pasar modern. Salah satu contoh pasar tradisional di Kota Palu adalah Pasar Laswani. Pasar Laswani merupakan salah satu pasar yang ada di Kota Palu. Pasar tradisional ini menjual berbagai produk kebutuhan pokok dan sembako, seperti beras, terigu, gula, garam, sayur mayur, bawang, cabai, ikan, ayam, dan lainnya. Kelebihan pasar jenis tradisional ini adalah produk-produk yang ada dijual dengan harga rakyat, sehingga harganya murah bagi masyarakat, sebagaimana fungsi pasar pada umumnya. Baik, pada saat ini kami sudah berada di salah satu pasar yang ada di Palu. Pada saat ini kami akan mewawancarai salah satu pedagang. Namanya dah siapa? Oh, ibu dari kapan mbak jual pisang? 2018. 25.000. Ibu sebelumnya memang sudah jual ini atau sempat live?
berapa pisang? Setiap hari kita menjual satu. Oh, kalau 1 minggu. Ya, itulah. Ibu pisangnya ini didapat dari mana? Oh, ada kebun sendiri. Tidak dibeli. Oh. Untuk menjaga agar pasar tradisional tidak melemah, maka potensi-potensi pasar harus diimplementasikan dengan taktik yang benar. Dukungan kumulatif tidak hanya datang dari para konsumen, namun juga dibutuhkan bantuan dari pihak pemerintah untuk mulai memperbaiki kebutuhan penunjang pasar tradisional, antara lain adalah fasilitas gedung, sanitasi, standar keamanan, dan sarana prasarana. Kemudian, memperbaiki konsistensi regulasi dalam hal perizinan sehingga tidak melahirkan persaingan usaha tidak sehat. Bagaimanapun, kejahatan dan ketidakadilan terjadi hanya ketika ada sebuah peluang itu sendiri. Eksistensi pasar tradisional dalam kearifan budaya yang penuh akan keberagaman di Indonesia bukan sekedar tempat jual beli material semata. Namun lebih dari itu, pasar tradisional merupakan suatu wadah atas konsepsi berkehidupan dan interaksi sosial budaya. Dalam lingkup pasar tradisional modernitas adalah hal yang tidak bisa dihindari. Namun dalam hal ini justru akan menjadi suatu tantangan tersendiri bagi setiap lapisan generasi dalam mempertahankan kebudayaan berdagang di pasar tradisional dan mengembangkan kreativitasnya dalam menjawab tantangan globalisasi dan liberalisasi terhadap keberlangsungan aktivitas pasar tradisional. Usaha terpenting adalah bagaimana cara untuk menemukan solusi terhadap permasalahan stigma negatif antara masyarakat kalangan atas dan kalangan bawah sebagai penikmat pasar tradisional melalui potensi-potensi yang dimiliki oleh pasar tradisional itu sendiri, seperti keberagaman budaya, kelestarian kearifan lokal, dan kreativitas yang terus terbarukan.